Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Baiklah, pada pertemuan ini kita akan belajar pola bilangan. Nah adik-adik, pola bilangan ini adalah materi yang wajib adik-adik kuasai sebelum adik-adik belajar materi barisan dan deret. Sehingga itu adik-adik perlu menguasai materi ini dengan sebaik-baiknya. Nah adik-adik, pola bilangan itu adalah pengertiannya. Pola bilangan adalah salah satu cara menunjukkan aturan suatu barisan bilangan. Setiap barisan bilangan itu dia memiliki pola tertentu. Nah, pola ini yang akan kita gunakan untuk menentukan atau melanjutkan barisan bilangan tersebut adik-adik. Baik itu barisan aritmatika, barisan geometri, dan sebagainya. Oke ya? Nah, adapun pola bilangan ini adik-adik, dia terdiri dari beberapa macam. Di sini saya ulas ada 6. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Yang kedua, pola bilangan genap. Yang ketiga, pola bilangan kuadrat. Yang keempat, pola bilangan segitiga. Yang kelima, pola bilangan persegi panjang. Dan yang keenam, pola bilangan segitiga Pascal. Nah, adik-adik, kita mulai dari pola bilangan ganjil. Nah, adik-adik, pola bilangan ganjil ini contohnya seperti ini. Nah, ini ada 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat 1 ke 3 ini selisihnya 2, 3 ke 5 juga selisihnya 2, 5 ke 7 selisihnya juga 2. Atau dengan bahasa lain, 1 ke 3 ini ditambah 2, 3 ke 5 ini ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2. Nah adik-adik, tambah 2, tambah 2, tambah 2, inilah yang disebut dengan pola. Oke ya, inilah yang disebut dengan pola. Dengan pola tambah 2, tambah 2, tambah 2 inilah kita bisa menentukan bilangan selanjutnya. Yaitu bilangan selanjutnya adalah 7 ditambah dengan 2 yaitu 9, 9 ditambah 2 yaitu 11, dan seterusnya. Oke ya, paham? Kemudian adik-adik, setelah pola bilangan ganjil ada pola bilangan genap. Nah, pola bilangan genap ini adik-adik contohnya seperti ini. Nah, ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, bedanya dari pola bilangan ganjil tadi di atas, kalau pola bilangan ganjil tadi di atas dia suku-sukunya ganjil. Tetapi kalau ini suku-sukunya genap adik-adik. Nah, di sini adik-adik selisih antara 2 dan 4 ini kalau kita lihat 2 dengan 4 ini selisihnya 2. 4 dengan 6 juga selisihnya 2. Sehingga 6 dengan 8 juga selisihnya 2. Atau dengan bahasa lain 2 ke 4 ini tambah 2, 4 ke 6 ditambah 2, 6 ke 8 juga ditambah 2. Sehingga untuk menentukan bilangan selanjutnya adik-adik itu mudah saja, tinggal ditambah 2. 8 tambah 2 sama dengan 10. Nah adik-adik, di sini tambah 2 ini juga bisa diganti dengan yang lain. Bisa juga tambah 3 dan seterusnya. Tambah 4, tambah 5 dan seterusnya. Kita bisa rubah-rubah polanya tergantung dengan kebutuhan kita atau tergantung dengan kebutuhan soal. Oke, berikutnya adik-adik ada pola bilangan kuadrat. Nah, pola bilangan kuadrat ini adik-adik sesuai dengan bahasanya bilangan kuadrat. Berarti suku-sukunya merupakan kuadrat dari suatu bilangan tertentu adik-adik. Nah, kalau kita lihat di sini 1 ini adalah kuadrat dari 1 itu sendiri. Sedangkan 4 adalah kuadrat dari 2. 9 adalah kuadrat dari 3. 16 adalah kuadrat dari 4. Nah, ini kalau kita lanjutkan berarti bilangan selanjutnya adalah kuadrat dari 5. 5 pangkat 2 yaitu 25. Ini adik-adik. Atau kita lanjutkan lagi, bilangan selanjutnya adalah kuadrat dari 6. Kuadrat dari 6, 6 pangkat 2, 6 kali 6 yaitu 36, dan seterusnya adik-adik. Inilah yang disebut dengan pola bilangan kuadrat. Nah, selanjutnya adik-adik ada yang disebut dengan pola bilangan segitiga. Nah, pola bilangan segitiga ini adik-adik contohnya seperti ini. Ada 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Adik-adik kalau kita lihat pola dari bilangan segitiga ini, dia selisih dari 1 ke 3, 3 ke 6, dan seterusnya itu dia berbeda adik-adik kalau kita lihat. Tetapi ini berpola. Coba kita lihat. 1 ke 3 selisih atau ditambah dengan 2. 3 ke 6 ditambah dengan 3. 6 ke 10 ditambah dengan 4. Ini adik-adik kalau kita lihat ini adalah berpola. Oke ya. Karena apa? Di sini tambah 2, kemudian tambah 3, kemudian tambah 4. Berarti selanjutnya ditambah berapa? Tambah 5 kan? Nah, kalau kita lihat selisih dari beda dari setiap
polanya ini kalau kita lanjutkan maka dia jadi seperti ini. Ini 2 ke 3 ditambah 1, 3 ke 4 juga ditambah dengan 1. Sehingga untuk menentukan pola selanjutnya berarti ditambah dengan 1, 4 tambah 1, 5, berarti situ 5. Sehingga bilangan selanjutnya adalah 10 ditambah dengan 5, yaitu 15. Oke adik-adik. Nah selanjutnya adik-adik ada yang disebut dengan pola bilangan persegi panjang. Nah sesuai dengan namanya, pola bilangan persegi panjang seperti ini adik-adik. Nah di sini ada 2, 6, 12, 20. Nah dapat dari mana ini? Nah sesuai dengan namanya, persegi panjang itu kan luasnya panjang kali lebar, ya kan? Nah di sini 2 ini adalah 1 kali 2, kemudian 6 ini adalah 2 kali 3, kemudian 12 adalah 3 kali 4, kemudian 20 adalah 4 kali. Adik-adik, ini dia berpola. Sebab kenapa? Di sini 1 kali 2, kemudian 2 kali 3, kemudian 3 kali 4, sehingga selanjutnya kita bisa tebak 4 kali 5. Selanjutnya lagi kita bisa tebak 5 kali 6, selanjutnya 6 kali 7, selanjutnya 7 kali 8, dan seterusnya ya. Nah inilah disebut dengan pola bilangan persegi panjang. Selanjutnya adik-adik ada pola bilangan segitiga Pascal. Nah sesuai dengan namanya pola bilangan segitiga Pascal, ini diambil dari segitiga Pascal, yakni 1, kemudian 1, 1, 1, 2, 1, kemudian 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1, dan seterusnya adik-adik. Nah adapun pola segitiga Pascal ini dia dapat dari mana? Dari sini adik-adik. 1 kemudian jadi 1 tambah 1, 1. Oke. Berikutnya 1 dengan 1 ini tambahkan adik-adik. 1 tambah 1. Oke, 1 tambah 1 itu 2. 2 ini. Oke, kemudian diapit lagi dengan 1, 1. Berikutnya 1 dengan 2 ditambahkan lagi, 1 tambah 2 itu 3. Oke, kemudian 2 tambah 1 juga itu 3. Nah kemudian setelah itu 3 ini maka diapit dengan 1, 1. Oke, berikutnya 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4. Nah setelah itu diapit lagi dengan 1, 1. Jadi selamanya begitu adik-adik, diapit dengan 1, 1. Ini semuanya 1, ini juga 1. Oke ya. Nah ini segitiga Pascal. Berikutnya tinggal ditambahkan 1 tambah 4 gitu. 1 tambah 4 5, 4 tambah 6 10, 6 tambah 4 10, 4 tambah 1 5 itu. Kemudian 1, 1. Berikutnya 1 tambah 5 6, 5 tambah 10 15, 10 tambah 10 20, 10 tambah 5 15, 5 tambah 1 6. Kemudian 1, 1. Berikutnya 6 tambah 15 21, 15 tambah 20 35, 20 tambah 15 35, 15 tambah 6 21, 6 tambah 1 7. Oke, kemudian 6 tambah 1 7 ya. Dan seterusnya diapit lagi dengan 1, 1. Nah ini yang disebut dengan pola bilangan segitiga Pascal adik-adik. Oke ya, paham ya? Nah sekarang kita akan masuk pada latihan soal. Nah adapun latihan soalnya adik-adik seperti ini. Nomor 1, tulislah 2 bilangan selanjutnya dari setiap barisan bilangan berikut ini. Bagian A 3, 5, 7, 9, titik. Bagian B 10, 8, 6, 4, titik. Nah adik-adik, di sini kita diminta untuk mengisi titik-titik ini dengan bilangan tertentu. Tentunya untuk mengisi ini kita perlu mengetahui pola terlebih dahulu. Oke ya. Berikutnya, soal nomor 2. Isilah titik-titik di bawah ini agar barisan memiliki pola bilangan yang teratur. Oke. Jadi kita di sini adik-adik diberikan dua barisan bilangan, tetapi di sini barisan bilangannya tidak lengkap adik-adik karena masih ada titik-titik di sini yang harus kita isi. Oke ya. Nah, bagian A 4, 9, 16, 25, titik, 64, 81. Bagian B 1/3, 1/9, 1/27, titik, sama 1/729. Oke, nah untuk menjawab ini adik-adik sama seperti soal nomor 1. Di sini terlebih dahulu kita harus mengetahui pola dari barisan bilangan ini sehingga kita bisa dapat menentukan dengan mudah jawaban atau isian dari titik-titik ini. Oke ya.
Soal nomor 3 adik-adik. Tulislah dua bilangan pertama dari setiap barisan bilangan berikut ini. Nah, oke, sama seperti di atas ya, kita di sini diminta untuk mengisi titik-titik. Sama ya. Nah, bagian A titik-titik 20 30 40 56. Bagian B titik-titik 15 20 15 61. Titik-titik 5 8 12 17 23. Itu yang bagian C. Nah, adik-adik, untuk menentukan jawaban dari titik-titik ini, maka kita harus mengetahui pola dari barisan bilangan ini. Oke ya, jadi itu kuncinya. Untuk menjawab soal-soal tersebut, pastikan adik-adik sudah paham tentang pola-pola bilangan yang telah dipelajari di atas tadi. Nah, ini soalnya ya. Nah, kita mulai dari nomor 1 bagian A. Oke, kita mulai dari nomor 1 bagian A. Soal nomor 1 bagian A ini, kita diminta untuk menentukan dua bilangan selanjutnya. Nah, di sini untuk bagian A, barisannya adalah 3, 5, 7, 9. Nah, untuk menentukan dua bilangan selanjutnya adik-adik, kita harus mengetahui dulu pola dari barisan bilangan ini. Oke. Nah, kalau kita lihat adik-adik, 3 ke 5 itu ditambah dengan 2. 5 ke 7 juga ditambah dengan 2. 7 ke 9 juga ditambah dengan 2. Nah, adik-adik, untuk menentukan bilangan selanjutnya berarti mudah saja, tinggal ditambah dengan 2. Sehingga 9 ditambah 2 yaitu adalah 11. Begitu pula untuk menentukan bilangan selanjutnya tinggal ditambah dengan 2. 11 ditambah 2 yaitu 13. Nah, jadi dengan mudah kita bisa menentukan dua bilangan selanjutnya. Oke ya, paham? Berikutnya, soal bagian B. Masih sama, kita diminta untuk menentukan dua bilangan selanjutnya adik-adik. Nah, dua bilangan selanjutnya ini kita bisa tentukan apabila kita mengetahui polanya. Nah, sekarang kita cek. 10 ke 8 itu dikurangi 2. 8 ke 6 itu dikurangi 2. 6 ke 4 juga dikurangi 2. 4 ke seterusnya ke titik-titik ini berarti juga dikurangi dengan 2. Nah, di sini kita dapat polanya adalah kurang 2 kurang 2, sehingga selanjutnya kita bisa dapat yaitu 4 kurang 2. 4 kurang 2 berapa? 2. Berikutnya lagi tinggal dicari 2 dikurangi dengan 2 yaitu 0. Ya. Soal bagian 2. Soal nomor 2, bagian A. Kita diminta untuk mengisi titik-titik ini agar dia menjadi barisan bilangan yang terakhir. Nah, untuk itu, pertama kita harus mendapatkan pola bilangan dari barisan ini. Nah, sekarang kita akan coba. Kita lihat 4, 9, 16, 25, 64, 81. Kalau dipikir-pikir ini kan barisan, ini kan bilangan kuadrat. 4 ini kan kuadrat dari 2 kan? 2 pangkat 2. 9 juga kan kuadrat dari 3. 16 kuadrat dari 4. 25 kuadrat dari 5. Nah, kalau kita lihat ini 2, 3, 4, 5. Setelah itu 64 kuadrat dari 8. 81 kuadrat dari 9. Berarti yang ada di titik-titik ini adik-adik mudah saja, berarti kita lihat 2, 3, 4, 5. Berarti ini sudah 8, 9. Kalau kita cek di sini 6, ini 7, maka dia cocok. Sehingga yang di titik-titik ini adik-adik adalah 6 pangkat 2 yaitu 36. Kemudian 7 pangkat 2 yaitu 49. Oke, gampang saja ya. Berikutnya, 1/3, 1/9, 1/27 dan 1/729. Ini kita juga diminta untuk mengisi titik-titik ini. Oke, kalau kita cek ini 1/3, kemudian ini 1/9. 1/9 ini 3 pangkat 2, 1/3 pangkat 2. 1/27 ini sama dengan 1/3 pangkat 3. Oh iya, coba cek. Ini kan 1/3 pangkat 1. Ini kan 1/3 pangkat 2. Yang ini 1/3 pangkat 3. Berarti polanya adalah pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 dong. Kita cek sana. Pangkat berapa itu? 1/3 pangkat 6. Berarti yang di sini adalah pangkat 4, pangkat 5. 1/3 pangkat
4 yaitu 1/81, yang ini 1/3 pangkat 5 yaitu 1/243. Jadi gampang saja ya adik-adik. Oke, berikutnya soal nomor 3. Untuk menjawab soal nomor 3 ini adik-adik, kita diminta untuk menentukan bilangan pertama, 2 bilangan pertama dari barisan bilangan ini. Oke ya, pertama kita teliti dulu, ini polanya bagaimana ini? Ternyata polanya ini 20, ini 30, ini 40. Coba lihat, 20 ini kan 4 kali 5, kemudian 30 ini kan 5 kali 6, ini kan 6 kali 7, 56 ini kan 7 kali 8. Kita lihat 4 kali 5, 5 kali 6, 6 kali 7, 7 kali 8. Berarti yang sebelumnya itu adalah berapa? 3 kali 4 yaitu 12. Yang sebelumnya lagi berarti turun lagi, berarti 2 kali 3 yaitu 6 adik-adik. Gampang ya. Soal berikut, ini 15, 20, 15, 61. Ini kayaknya dia seperti barisan di segitiga Pascal ya adik-adik. Coba kita cek segitiga Pascal. Ya, kita cek ya. Di sini. 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 51 16 15 20 15 61. Ini adik-adik. Berarti adik-adik yang titik-titik 2 ini yaitu 6 dengan 1. Iya kan? 6 sama 1. Ini kan segitiga Pascal. Jadi adik-adik harus teliti baik-baik, harus cermati kalau dia masuk di apa. Adik-adik harus cermati baik-baik. Ini barisannya barisan apa, polanya seperti apa? Ternyata polanya adalah pola segitiga Pascal. Oke ya. Nah, soal yang bagian C juga sama, kita diminta untuk menentukan 2 bilangan sebelumnya. Kalau kita lihat 5, 8, 12, 17, 23. Seperti apa ya? Coba kita cek. 5 ke 8 ditambah 3. Kemudian 8 ke 12 juga ditambah tambah 4. 12 ke 17 ditambah 5. Oh iya, 3, 4, 5. Oke, berarti berikutnya 17 tambah pasti 6. Itu kan 17 tambah 6, 23. Berarti ini adik-adik tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6. Sekarang kita cek. Kita cek polanya di atas adik-adik. 3 ke 4 ditambah 1. 4 ke 5 ditambah 1. 5 ke 6 juga ditambah 1. Nah, sekarang semuanya tambah 1 adik-adik. Berarti yang sebelumnya ini adalah berapa tambah 1 sama dengan 3. Berarti 2. Iya kan? Nah, berarti sekarang kita cek. Kita cek ya. Sekarang 3. Ini kan 3. Ini kan tambah 1 tambah 1. Berarti berapa tambah 1? Berapa tambah 1 sama dengan 3? Berapa tambah 1 sama dengan 3? Berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Berikutnya, berapa tambah 1 sama dengan 2? Nah, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke adik-adik. Nah, sekarang sudah gampang untuk menentukan titik-titik ini. Berarti titik-titik ini berapa tambah 2 sama dengan 5? Berarti adalah 3. 3 tambah 2 sama dengan 5. Sekarang berikutnya, berapa tambah 1 sama dengan 3? Berarti 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi seperti itu. Oke. Jadi adik-adik, itulah penjelasan saya tentang pola bilangan ini. Nah, selanjutnya adik-adik akan saya berikan tugas. Nah, di sini adik-adik diminta untuk menentukan atau menuliskan 3 bilangan selanjutnya dari setiap pola bilangan berikut ini. Adapun tugas yang saya kasih ini tidak susah-susah ya adik-adik. Ini gampang saja. Nah, jawaban adik-adik bisa adik-adik tuliskan di kolom komentar ini. Oke ya. Nah, ini nomor satunya bagian A-nya 6, 7, 8, 9. 3 bilangan selanjutnya apa? 3, 9, 27. 3 bilangan selanjutnya apa? 110, 100. 3 bilangan selanjutnya apa? 12, 14, 18. 3 bilangan selanjutnya apa? Dan 14, 19, 116. 3 bilangan selanjutnya apa? Oke adik-adik. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang pola bilangan ini. Terima kasih telah menonton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.